utama. Makanya jumlah sholat itu 5 waktu. Sekarang kita lihat, supaya kita tambah semangat nih sholatnya. Ini hadis ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dikarang oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, jilid yang pertama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Allah berikan anugerah kepada orang yang menjaga sholat yang 5 waktu? Rasulullah menjawab, diawali dari sholat zuhur. Sholat zuhur itu, dia punya masa waktunya bersamaan dengan lagi panas-panasnya api neraka. Sedang berkobar-kobarnya api neraka. Maka siapa yang menjaga sholat zuhurnya, apalagi dia tidak tinggalkan qobliyah ba'diyahnya, maka Allah selamatkan orang itu dari siksa api neraka. Surat 16, surat An-Nahl ayat 48. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in. Apakah kamu tidak memperhatikan satu makhluk yang Allah ciptakan? Yatafayya'u dhilaluhu anil yamini wa anis syama'il. Yang dia punya bayangannya ke kanan dan ke kiri. Pertanyaannya, kapan bayangan kita itu kadang ke kanan dan ke kiri? Persis ketika matahari di atas kepala kita. Berarti waktu zuhur. Dan bayangan itu tidak stuck, tidak diam. Sujadan lillahi wahum dakhirun. Dia dalam keadaan sujud. Artinya dalam keadaan sholat. Wahum dakhirun. Dan dia berserah diri kepada Allah. Maksudnya dia panjatkan doa dan istighfar kepada Allah. Itu sholat zuhur. Sholat asar, waktunya itu bersamaan ketika Allah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati dan memakan buah dari pohon larangan. Maaf ya, agak kasar. Iblis laknatullah menyebut pohon itu pohon khuldi. Jadi kata-kata khuldi itu yang ngomong iblis. Bukannya Allah. Iblis yang ngomong. Mana buktinya Pak Dedi? Lihat dalam Quran. Ketika iblis berbisik menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah kamu mau aku tunjukkan pohon keabadian? Khuldi kholada, artinya abadi. Yang kalau kamu makan buah itu, kamu akan tetap tinggal di sorga abadan abidin selama-lamanya. Jadi iblis yang menyebut kata khuldi itu. Nah kita nggak panjangin, itu urusan para ulama tafsir. Singkatnya, waktu asar itu, pada saat Nabi Adam dilarang untuk mendekati dan memakan pohon larangan. Siapa yang menjaga sholat asarnya, maka orang itu keluar dari dosanya seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Di surat Al-Baqarah di atas 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kamu sholat. Yang dimaksud sholat yang 5 waktu. Tapi ada penekanan kalimat berikutnya. Wassalatil wusta. Dan jagalah sungguh-sungguh sholat wusta, sholat yang tengah. Dalam tafsir Munir dijelaskan, sholat yang tengah itu ada 2. Yang pertama sholat subuh, dan yang kedua adalah sholat asar. Karena 2 sholat itu kadang-kadang agak berat mengerjakannya. Yang ketiga sholat maghrib. Sholat maghrib itu Bapak Ibu, bersamaan waktunya ketika Allah menerima doanya Nabi Adam alaihissalam. Doanya yang mana? Insya Allah sering dibaca. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah Allah terima doa Nabi Adam alaihissalam persis di waktu maghrib. Makanya
Para ulama, orang-orang soleh sebelum kita selalu menekankan, kalau bisa antara maghrib ke isya itu jangan ada kegiatan kecuali ibadah kepada Allah. Maghrib berjamaah, selepas maghrib zikir baca doa. Masih banyak tuh waktu. Salat sunnah awabin, 2 rakaat saja. Itu salat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Selepas salat awabin, yang punya orang tua sudah meninggal dunia, yang punya istri atau suami sudah meninggal dunia, yang punya buah hati sudah lebih dulu meninggal dunia, tambahin namanya sholat sunnah hadiah. Sholat yang diperuntukkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Selesai 2 rakaat, masih punya waktu setengah jam. Ambil Quran. Baca surat 36, surat Yasin. Baca surat 55, surat Ar-Rahman. Baca surat supaya nanti kalau meninggal, Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Yaitu surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau malam Jumat tambahin, agak panjang suratnya. Surat 18, surat Al-Kahfi. Kalau berat bacanya, baca paro-paro setengah malam. Besok Jumatnya terusin separoh lagi. Siapa orang yang lazim malam Jumat dia baca surat Al-Kahfi. Malam Jumatnya dia baca surat Al-Muluk. Dia bebas dari siksa kubur. Dan dia punya cahaya dari dunia sampai surganya. Udah Allah kasih kapling cahaya dengan sebab dia membaca surat Al-Kahfi. Itu berkahnya daripada ayat-ayat Quran. Dur masuk isya, doa itu yang amat luar biasa. Sampai dikatakan oleh ulama, orang yang berdoa antara maghrib dan isya, doanya itu Allah bukakan seluruh pintu langit dari langit pertama dan langit yang ketujuh. Berarti tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Salat isya. Isya identik dengan malam. Malam tuh. Malam itu identik dengan gelap. Kubur itu gelap. Percaya apa enggak? Udah ke sono belum? Udah nganterin orang meninggal? Kan bisa kita lihat itu kan. Kafabil mauti wa'idhah. Cukup menjadi nasihat orang yang meninggal dunia. Cuma seukuran badan kita. Digali, dibikin lagi landakan. Lahat namanya. Hadapkan ke arah kiblat. Tutup papan yang rapat. Tutup lagi diuruk dengan tanah. Tanahnya sunnahnya dipadatkan. Enggak ada lampu ibu. Kubur gelap. Mahsyar gelap. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Besok yang namanya mahsyar, buminya bukan bumi yang sekarang. Dia hamparan tanah yang luas, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada pencakar langit, tidak ada tempat berteduh. Langit matahari itu jaraknya cuma 1 hasta, bisa kebayang. Sirat, jembatan yang akan kita lalui. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman muqdiya. Itu juga gelap. Ya Allah. Melewati jembatan, tapi jembatannya keadaannya gelap. Kayak apa ngerinya? Dengan sebab sholat isya, kuburnya akan menjadi terang. Mahsyarnya akan menjadi terang. Siratnya akan menjadi terang. Itu hebatnya sholat isya. Kemudian yang terakhir sholat subuh. Orang yang lazim itu yang menjaga sholat subuhnya dawam, 40 waktu dia tidak tinggal. Kecuali ibu-ibu yang masih muda, karena ada terhalang datang haid. Ngitungnya gampang. Kalau laki-laki tidak ada penghalang. Kalau ibu-ibu ada datang penghalang. Misalnya dapat 1 bulan, katakanlah 20 hari dia sholat, seminggu pre karena datang bulan. Berarti nanti dilanjutin setelah masa suci bersihnya itu ke 21 sampai 40 hari. Jadi singkat hadisnya ada dalam kitab Taudihul Adillah yang dikarang oleh Syekh Kiai Haji Muallim Safi Hazami jilid yang kedua. Hadisnya sahih. Siapa orang yang menjaga sholat subuhnya berjamaah 40 hari tanpa ada jeda, maka Allah berikan kepada orang itu atakoh, ain to kop hak marbutoh, atikun, pembebasan, bebas dari siksa kubur, bebas dari siksa api neraka. Lihat dalam Quran, hebatnya sholat subuh.
Allah sebut secara rinci sholat subuh dalam Quran. Wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Al-fajr maknanya itu subuh. Lihat dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Munir, dalam tafsir Sawi, dalam Safwatut Tafasir, dalam tafsir Ibnu Katsir, al-fajr maknanya adalah sholat subuh. Wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah sholat subuh. Lebih-lebih di masjid berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Karena sholat subuh itu mashhuda, sholat yang disaksikan oleh malaikat. Ibu di pojokan nanya, Pak Dedi, berarti sholat yang lain gak disaksikan? Kata-kata mashhuda itu tidak cuma sekedar disaksikan. Tapi kata mashhuda itu orang yang sholat subuh. Orang yang didoakan oleh malaikat yang mulia. Pertanyaannya muncul, doa yang mana malaikat? Nanti lihat dalam surat Ghafir ayat 4. Di situ doa yang malaikat lantunkan kepada Allah untuk orang-orang yang bertasbih dan menjaga sholat subuhnya. Allahu Akbar. Kelar sholatnya. Udah 9:30. Waktunya udah habis ya. Nah, sampai jam berapa ini? Mana ketua? Jangan jam 1 mah. 10 menit lagi boleh apa enggak? Kemalaman enggak? Apa 5 menit aja? Ya, sebab kita harus tetap menjaga peraturan ya. Ngajinya jalan, ibadahnya jalan, peraturan juga diterapkan. Itu namanya seimbang. Saya minta 7 menit aja dah. Itu kan masih kurang tuh, 9:30. Insya Allah lewat 5 kelar. Langsung aja ke puasa. Apa yang Allah kasih Bapak Ibu kepada orang yang menjaga puasanya? Hadisnya sahih, ma min muslimin yasumu min ramadhana yauman illa a'tallahu sab'an wa iyaha. Tidaklah seorang muslim, mukmin laki-laki dan perempuan yang ketika dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melainkan Allah akan memberikan kepada mereka 7 macam anugerah. 1, yadzubul lahmul haramu min jasadihi. Yadzubu itu Allah hilangkan daging-daging haram yang ada pada dirinya. Manusia nggak ada yang sempurna. Saya, bapak, ibu nggak ada yang sempurna. Barangkali sesuap nasi atau sesendok air itu pernah yang haram masuk ke dalam tubuh. Dengan sebab puasa Ramadan, dengan mengharapkan iman kepada Allah, maka Allah bersihkan daging-daging yang haram hilang dari dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuqarribuhu min rahmatih. Orang yang berpuasa Ramadan, dia sangat dekat dengan kasih sayang Allah. Berasa enggak lagi puasa disayang Allah? Tolong jawab. Berasa apa enggak? Kita kan puasa udah lama nih. Udah tahun yang keberapa? Berasa enggak Allah sayang kepada orang yang berpuasa? Jawabannya.